Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nazari Wibiano dengan NIM C2401241006 dari kelompok 4 Praktikum Biologi Perikanan sesi pagi dengan asisten Bang Widi Ahmad. Di sini saya akan membuat video micro teaching terkait praktikum kemarin tentang makanan ikan. Nah, jadi makanan ikan adalah organisme, bahan, atau zat yang menunjang pertumbuhan kehidupan dan perkembangan organ tubuh ikan. Nah, selanjutnya ada feeding habit. Feeding habit adalah tingkah laku ikan dalam mencari atau mengambil makanan. Selanjutnya ada feeding periodicity. Feeding periodicity adalah waktu ikan dalam 24 jam untuk makan. Nah, jenis makanan alami ikan itu dibagi jadi ada plankton, nekton, bentos, dan deriterus. Selanjutnya itu ada kelompok ikan berdasarkan makanannya. Nah, kelompok ikan berdasarkan makanannya itu yang pertama ada ikan herbivora, yaitu ikan yang memakan tumbuhan. Lalu berikutnya ada ikan karnivora, dia yang memakan hewan. Lalu berikutnya ada ikan omnivora, dia itu pemakan keduanya. Nah, klasifikasi makanan ikan menurut Milonsky itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada sebagai makanan utama, yaitu jumlahnya besar. Yang kedua, untuk makanan pelengkap, jumlahnya itu sedang. Yang ketiga, itu ada makanan tambahan, jumlahnya itu sangat sedikit. Dan yang terakhir, itu makanan pengganti. Makanan pengganti ini, jika makanan utamanya itu tidak ada. Nah, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi makanan ikan ini makan. Yang pertama itu ada ukurannya, lalu ketersediaannya, warna, dan preferensi ikan terhadap makanan. Umur, tempat, waktu, dan kondisi ikan juga mempengaruhi. Nah, selanjutnya ada struktur alat pencernaan. Struktur alat pencernaan ikan itu ada mulut ikan, tapis, dan insang. Nah, selanjutnya ada yang mempengaruhi juga nih, kayak persaingan antar spesies atau individu. Dia itu mempengaruhi pertumbuhan dan populasi dari ikan tersebut. Selanjutnya kita akan ke praktikum. Jadi tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu-waktu aktif ikan itu ketika makannya itu kapan, kayak gitu. Lalu berikutnya juga ada untuk melihat proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu ada mikroskop. Mikroskop ini fungsinya untuk melihat makanan ikan. Yang kedua itu ada timbangan digital, itu untuk mengukur bobot biota uji. Yang ketiga itu ada kain lap atau tisu untuk membersihkan biota dan meja praktikum. Yang keempat ada kamera digital untuk mendokumentasikan biota uji dan proses pengerjaan praktikum. Yang kelima itu ada cawan Petri sebagai wadah organ yang akan diamati. Yang keenam itu ada kertas label dan spidol permanen, itu untuk memberi tanda pada biota uji agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan biota lainnya. Yang berikutnya itu ada botol sampel, itu untuk menyimpan bagian contoh yang akan diamati seperti lambung dan usus. Yang berikutnya itu ada trash bag, itu untuk tempat sampah setelah selesai analisis. Lalu ada alat bedah untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dalam ikan. Berikutnya ada alkohol 96% untuk pengawetan bagian contoh yang akan diamati, yaitu lambung dan usus. Lalu berikutnya ada ikan segar untuk spesimen yang akan diamati dan diukur serta dibedah. Lalu berikutnya ada kaca preparat. Kaca preparat ini untuk melihat makanan ikan di mikroskop. Lalu yang terakhir itu ada cover glass, itu untuk penutup preparat yang akan diamati di mikroskop. Nah, selanjutnya ada prosedur kerja. Prosedur kerja dari praktikum ini itu yang pertama kita keluarkan dulu sampel dari usus dan lambung yang sudah kita bedah pada sebelumnya dari botol sampel, kita keluarkan, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Setelah kita keringkan, kita ukur bobotnya di timbangan, kita catat. Kemudian kita juga ukur bobot lambung dan bobot ususnya secara terpisah. Kita gunting dulu, kita bagi dulu bagian bobot dan ususnya, setelah itu kita hitung. Nah, setelah kita hitung dan catat, lalu berikutnya kita mengukur volume dari lambung dan ususnya tersebut. Pakai gelas ukur, kita isi dengan Aquades, lalu dimasukkan si lambung dan usus tersebut. Kita lihat kenaikan dari volume dari Aquades sebelum dan sesudah, lalu kita kurangi dan kemudian kita catat. Prosedurnya sama, kita juga menghitung si volume dari si lambung dan usus ikan tersebut. Nah, berikutnya itu setelah kita ukur, kita melakukan pengerukan, maksudnya kita kosongkan, dikerik sebagian lambung dan usus ikan tersebut. Nah, setelah pengerikan itu selesai, kita
pengerikannya ini dilakukan dengan mengencerkan isi usus dengan sekitar 100 cc atau satu botol film. Nah, selanjutnya tuh satu tetes dari usus tersebut sudah diencerkan itu kita bisa amati di bawah mikroskop kayak gitu. Oh ya, dan setelah kita kerik bagian usus dan lambungnya, kita juga perlu mengukur si volume dan bobot dari usus dan ikan tersebut setelah kita lakukan pengerikan. Nah, tadi setelah dilakukan pengerikan itu, nanti bakal keluar isi dari lambung dan ususnya. Setelah itu kita ambil menggunakan pipet, lalu kita taruh di preparat dan kita amati di bawah mikroskop. Izin lanjut abang kakak, jadi berikutnya ada metode analisis makanan ikan. Yang pertama itu ada metode jumlah, yaitu untuk menghitung organisme dalam usus satu persatu lalu dibandingkan. Yang lalu berikutnya ada perkiraan tumpukan dalam persentase, itu isi usus dengan cara isi usus diencerkan lalu diamati, lalu diperkirakan persentase volumenya cocok, dan ini tuh cocok untuk ikan besar. Lalu berikutnya ada metode grafik, yaitu mirip dengan metode volumetrik tetapi dia menggunakan berat makanan dalam persentase. Lalu berikutnya ada metode volumetrik, yaitu volume tiap jenis makanan ikan diukur lalu dibandingkan dengan total volume. Lalu yang kelima itu ada indeks preference, yaitu gabungan dari frekuensi kejadian dan volume makanan. Yang keenam ada luas relum, yaitu untuk menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis makanan ikan. Lalu yang ketujuh ada tumpang tindih, yaitu untuk menunjukkan tingkat keanekaragaman jenis makanan ikan. Dan yang terakhir itu ada PUR atau panjang usus relatif, untuk menentukan tipe makanan ikan berdasarkan rasio panjang usus terhadap panjang tubuh. Nah, PUR itu ketika kurang dari 1 dia menunjukkan karnivora, PUR 1 sampai 3 itu di omnivora, dan PUR lebih dari 3 itu adalah herbivora. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.